Pernahkah kalian mendengar cerita tentang seseorang dari orang lain, lalu langsung mempercayainya begitu saja tanpa pernah benar-benar mengenal orang tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Nazifa Zafira dari SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mengenal sebuah novel yang berjudul When the Bad Boy Meets the Fine Girl, karya Marcelina Francesca. Marcelina Francesca atau yang akrab dipanggil Marcel lahir di kota Bogor. Menariknya, novel ini pada awalnya hanya ia unggah bertahap di Wattpad sebelum akhirnya diterbitkan menjadi buku cetak. Satu fakta yang membuat saya merasa semakin dekat dengan ceritanya, Marcel sendiri juga merupakan seorang fangirl. Tidak heran jika kehidupan Olivia sebagai penggemar boyband pada novel ini terasa begitu natural. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita berkenalan dulu dengan identitas bukunya. Buku yang aku pegang saat ini berjudul When the Bad Boy Meets the Fine Girl yang ditulis oleh Marcelina Francesca dan diterbitkan oleh Reinara Pustaka Karya Anak Indonesia. Cetakan pertama buku ini pada Februari 2020 dengan tebal 296 halaman. Cerita ini berpusat pada Olivia, siswi berprestasi yang hidupnya tidak jauh dari dunia fangirl, dan Oliver, siswa yang terlanjur dicap sebagai bad boy di sekolah. Pertemuan pertama mereka justru diawali dengan kesalahpahaman dan adu mulut. Namun, keadaan berubah ketika guru fisika meminta Olivia menjadi tutor pribadi Oliver. Seiring waktu, hubungan yang awalnya dipenuhi rasa kesal perlahan berubah menjadi saling memahami. Olivia mulai melihat bahwa di balik sikap dingin Oliver, ada luka yang selama ini ia sembunyikan. Sementara itu, Oliver juga menemukan sosok Olivia yang jauh lebih dari sekedar siswa pintar atau fangirl yang selalu membicarakan idolanya. Menariknya, cerita ini tidak hanya berfokus pada romansa, persahabatan, hubungan keluarga, hingga proses penerimaan diri sendiri ikut membentuk perjalanan kedua tokohnya. Marcel juga menyisipkan beberapa kilas balik yang membantu pembaca memahami alasan di balik sikap para tokohnya. Dan tepat ketika Olivia dan Oliver mulai menemukan titik terang dalam hubungan mereka, sebuah peristiwa datang dan mengubah arah cerita. Membuat saya merasa betah membaca buku ini hingga tuntas adalah gaya bahasanya yang ringan dan mengalir. Dialog antar tokohnya terdengar alami layaknya percakapan remaja SMA yang sebenarnya. Karakter Oliver pun dibangun secara bertahap sehingga kita dapat memahami sendiri alasan dibalik sikapnya. Detail kecil seperti judul setiap bab yang menggunakan bahasa Inggris juga terasa selaras dengan dunia Olivia yang dekat dengan budaya pop luar negeri. Ditambah lagi, kehadiran teman-teman Oliver selalu menyelipkan candaan saat cerita mulai terasa berat. Meski demikian, novel ini tetap memiliki beberapa catatan. Pada sejumlah bagian, terutama konflik keluarga Oliver, peralihan konflik menuju penyelesaian terasa cukup cepat, sehingga proses pengembangannya kurang mendalam. Selain itu, beberapa latar dan suasana hanya digambarkan secara singkat. Akibatnya, pembaca perlu membangun sendiri gambaran tempat dan situasi dalam imajinasi. Novel ini sangat cocok dibaca oleh remaja, terutama mereka yang seusia dengan Olivia dan Oliver. Di fase ketika pertemanan, keluarga, mimpi hingga prasangka seringkali datang bersamaan. Kisah ini terasa dekat karena menghadirkan persoalan yang mungkin juga pernah dialami banyak orang. Ringan untuk dinikmati, tetapi tetap meninggalkan sesuatu untuk dipikirkan setelah halaman terakhir ditutup. Selamat membaca dan sampai jumpa pada video berikutnya.